ditulis oleh LPBKI, KPP, serta Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2023 silam. Dengan terbitnya buku tersebut diharapkan menjadi dasar pembinaan terhadap LDII untuk segera memilih jalan yang dibenarkan dalam agama Islam. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Dakwah Jawa Barat, Muhammad Roinul Balad, usai menghadiri acara bedah buku. Disampaikannya, buku tersebut untuk mengingatkan LDII jangan berdusta dan mengaku sudah ini ada lagi Ustadz yang perlu tanyakan. Jadi kami ini kan yang sudah hijrah ini kan sekarang juga mengusahakan nih dengan usaha-usaha sekarang nih ya, katakanlah menyadarkan saudara kita, kemudian bikin testimoni, kemudian kemarin kita ada usaha untuk bermediasi dengan MUI, apa itu dengan yang lain lah. Ini menurut Ustadz gimana ini, efektif atau enggak mode seperti ini? Atau ada masukan lagi supaya lebih efektif dalam menyadarkan saudara-saudara kita yang masih dalam Islam jamaah? Kalau lebih efektif, saya berharap sekali Majelis Ulama Indonesia Pusat ya terutama, Masya Allah, memediasi kita dengan orang LDII. Ya, saya minta itu. Kalau MUI hanya ke LDII begini, oh begini Pak, kayak gini-gini. Nanti kayak ke mantan, oh begini, nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Dari dulu saya di MUI itu menjadi staf oleh Kiai Ketua MUI kala itu 6 tahun. 6 tahun 3 bulan saya ikut beliau. Itu nggak pernah mengadakan dialog. Kita maunya dialog. Iya. Ayo dong. Iya, konfrontasi gitu. Iya. Biar MUI itu tahu gitu loh. Oh, ternyata kita selama ini dibohongin karena ini nih LDII. Karena LDII itu pinter loh. Jangan sampai MUI dibeli. Ingat, jangan sampai MUI itu dibeli. Karena MUI punya marwah. Punya marwah bahwa MUI itu independen, tidak bisa dibeli. Gitu loh. Ini yang kita inginkan. Cobalah MUI mengadakan pertemuan antara mantan sama LDII. Nanti disaksikan ormas-ormas Islam live acara TV nasional masuk ke Indonesian Lions Club. Biar rakyat Indonesia itu tahu. Iya. Kalau hanya tadi enggak, saya dulu. Udah. Oh gitu ya, Tad. Jadi harus biar tahu semua ya, kita konfrontasi dulu. Dialog. Kita butuh dialog karena waktu di Oktober 2013 saya diundang Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Surya Dharma Ali waktu itu. Saya bertiga diundang, saya, Pak Abdurrahim Darmo sama Ustadz Mauludin. Saya bertiga diundang. Dan saya minta Menteri Agama, Pak, kalau Bapak ingin tahu bagaimana itu LDII, adakan dialog. Bapak Menteri sebagai fasilitatornya, ormas-ormas Islam sebagai saksi, hadirkan itu juru selamatnya Pak di LDII itu. Tahu juru selamat siapa Pak? Bapak Sultan Aulia itu. Hadirkan paku buminya yang dianggap pinter di dalam ulama itu. Di dalam LDII, dan kami dipertemukan dengan mereka. Supaya Bapak tahu dan rakyat Indonesia tahu. Kami yang mengungkap kebenaran, membuka fakta kebenaran, apakah mereka yang membuat pembenaran. Kalau selama ini Pak, mereka tuh nggak mau dengan dialog. Karena saya berharap Bapak Menteri bisa memfasilitasi kami untuk mengadakan dialog. Nah, Menteri Agama waktu itu janji ke saya. Dia bilang, baik Mas, saya akan sampaikan permintaan itu kepada Ketua Umum LDII kala itu, Pak Abdullah Syam. Nah, ternyata ditolak. Ditolak oleh beliau. Alasan agama sudah sempurna, tidak perlu diperdebatkan. Jadi nggak perlu dialog katanya. Berarti ada apa, LDII ini ada apa gitu loh. Jangan LDII itu berani, artinya jago kandang ya, koar-koar di dalam, murtad, kafir, neraka. Tapi di kalangan kita kayak bekecot dikasih garam gitu loh. Ciut, nggak berani. Gitu loh. Nah, saya minta MUI sekali lagi, saya tolong minta MUI. MUI itu punya harga diri, punya marwah. Jangan sampai fatwa antum-antum kiai-kiai ini dibeli, ya. Dan saya berharap sekali MUI tidak ada keberpihakan kepada LDII. Entah karena ada utang budi, jangan sampai MUI ingkar budi. Kita kan nggak tahu nih di balik, karena saya tahu lah MUI seperti saya tahu. Jadi saya tidak perlu kupas di sini karena ADART MUI saya tahu. Saya tahu. Gitu. Jadi seluruh MUI apapun kinerja selama ini percuma,
buka-buka bedah buku kemana-mana. Itu hanya pertama Pak Kiai, tidak menusuk atau tidak langsung kepada LDI-nya. Kedua, hanya buang-buang biaya. Tidak tertentu kepada kita kemana nih arah bukunya kemana gitu. Kita butuh fatwa, bukan bedah buku, karena hakikatnya LDI itu tidak kutu buku. Dulu buku ini aja ditebas sama LDI dibakar kok, dibeli dibakar kok. Apalagi yang sekarang MUI ngeluarin buku itu gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah buku itu sampai ke intern jamaahnya? Kan tidak. Bahkan di kalangan MUI aja lo nggak ada yang tahu. Karena saya tanya di MUI provinsi lain tuh belum ada yang tahu buku itu. Nah, sejauh mana sosialisasi MUI ini terhadap buku ini, ada apa gitu loh. Nah, kita nggak butuh buku ya. Kita nggak butuh buku. Kita butuh dialog antara para mantan. Hadirkan para mantan yang dianggap berpotensi. Hadirkan juga ulama-ulama yang namanya Paku Bumi itu. Yang dianggap ulamanya di LDI, yang orang pinter-pinternya di LDI. Hadirkan juru selamatnya itu, Pak Kiai. Namanya Kiai Haji Sultan Aulia Abdul Aziz. Yang mereka yakini sebagai juru selamat. Gitu. Coba hadirkan deh. Adakan dialog, itu lebih fair bagi saya. Gitu, Mas. Itu memang sebenarnya keinginan kita ya. Artinya kita fair ya, Mas. Fair. Ada wasitnya ya, LDI sebagai yang sekarang ini, apalagi namanya juga lembaga dakwah ya. Lembaga dakwah, dakwahnya di mana? Dakwahnya gitu. Ya. Di mana dakwahnya di mana? Ya. Tapi mungkin selama ini mereka tidak pernah berani ya. Seperti itu mungkin ya. Saya minta Menteri Agama loh. Surya Dharma Ahli loh. Nanti saya kasih fotonya, ada loh. Saya ada bukti fotonya lah sama beliau. Itu aja ditolak, Menteri Agama aja ditolak oleh Ketua Umum LDI. Atas permintaan kami untuk dialog. 2013. Lah ini sekarang MUI kayak kerjanya gimana ya? Aduh, MUI itu kerja tuh mohon maaf loh, jangan kalau viral doang baru kerja. Saya mohon deh MUI itu. Kerja tuh mbok yo kerja sesuai dengan porsinya, jangan tupoksinya. Iya. Jadi kalau bisa tuh harus sesuai dengan apa yang kita minta. Kita butuh fatwa. Nanti dijanji bulan Desember ya. Nah, kita tunggu beri bukti bukan janji. Tanggal berapa di bulan ini katanya mau ngeluarin fatwa. Apakah fatwa itu bisa terrealisasi dengan baik atau bagaimana? Nah, lantas bagaimana mantan-mantan yang terzolimi ini? Apakah MUI bisa berkontribusi terhadap mantan-mantan? Ada yang dizolimi, ada yang diusir dari keluarganya, ada yang dibunuh, ada yang dipecat dari pekerjaannya, ada yang dimiskinkan, ada yang nggak boleh tinggal di rumah mertuanya. Banyak faktor. Jadi kita ini keluar dari LDI sama halnya dengan kita keluar dari Nasrani masuk Islam. Itu sama. Dapat perlakuan diskriminasi, intimidasi, pembulian, itu pasti. Jadi lucu gitu, kita keluar dari LDI kok dipersoalkan gitu. Iya. Semoga bisa ya. Jadi harapan kita memang selama ini sudah kita untuk kesaksian-kesaksian, bukti-bukti sudah kita submit semua. Nah, anehnya lagi MUI ini kok meminta bukti kalau masjidnya itu dipel. Lu sampai kapan? Apa sih terus kita fotoin, kita tungguin itu masjid? Kan nggak mungkin. Bukti-bukti ada lagi katanya bukti bahwa dari non mantan atau non LDI yang bersaksi bahwa LDI itu seperti itu. Ini udah ada loh jelas. Ini dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam. Ini jelas sekali, ini bukan mantan, juga bukan LDI yang bikin ini independen loh. Ini udah kurang jelas apa ini MUI. Janganlah MUI selalu mencari-cari gawean yang sekiranya nggak masuk akal. Di YouTube banyak. Di YouTube, di Google itu banyak sekali. Bahkan kami-kami ini saksi loh. Saksi, pelaku, dan pemain di LDI. Kurang yakin apa lagi? Gitu loh. Dan kita siap dikonfrontasi. Siap. Kita mau MUI ngadakan dialog. Udah cukup itu. Nggak perlu lagi bedah buku. Bagi saya unfaedah bedah buku. Karena apa? Habiskan waktu, tidak menuju pada porsinya, tupoksinya itu, dan juga tidak akan didengar LDI. Karena LDI berhasil membungkam jamaahnya, percuma. Dan MUI tolonglah bekerja dengan semaksimal mungkin. Jangan MUI itu mau dibeli, punya harga diri,
dan fatwa itu jangan sesuai dengan pesanan, dan kalau nggak viral nggak kerja. Saya mohon itu MUI. Ya, semoga kiai-kiai kita yang kita tadini di MUI bisa ini ya lebih kedepannya lebih baik, subjektif, dan bisa yang kita harapkan bisa benar-benar mengeluarkan fatwa sesat, karena sudah sangat banyak korbannya ya. Banyak korbannya tuh, banyak. Kemudian kita sudah bukti-bukti, kemudian padahal dari laporan sendiri dari 2005 diawali oleh Pak Bambang Irawan Rohimahullah itu sudah laporan ke MUI. 2005, 2006, 2007, 2008 sampai 2010 saya, Ustadz Mauludin, Adam Amrullah udah laporan juga, bilangnya rahasia, off the record, kita di syuting, di video buat bukti katanya. Nggak ada tanggapan 2010 tuh. Kita follow up lagi 2011, nggak ada tanggapan. 2012 sampai terakhir saya menghadap MUI itu 2019. Itu terus katanya meneliti apa yang diteliti. Gitu loh. Kita udah capek loh. Laporan kita maaf ke MUI itu hanya masuk laci, nggak dibahas nanti kalau viral. Iya. Semoga ya kiai-kiai kita di MUI maupun yang sekarang ada di MUI, jajaran MUI bisa mendengar. Terutama MUI pusat ya. Kalau MUI daerah nggak terlalu mungkin bagus, tapi kan putusannya ada di pusat. Ya, karena ini menyangkut umat ya. Iya. Umat. Bagaimana kita himayatul ummah, menjaga umat ini dari kerusakan akidah. Dan kenapa sih MUI ini kok terlalu berat sekali gitu ngeluarin fatwa sesat kepada LDI? Ada apa MUI ini sebenarnya? Kalau kasus-kasus penistaan agama, kemarin kasus Panji Gumilang, itu cepet keluar tuh. Kasus Gavatar keluar cepet. Ahmadiyah keluar cepet. Kenapa viral kan? Viral. Kalau LDI nggak pernah viral. Nggak akan pernah viral. Iya, gitu. Kalau viral berarti akan jadi atensi publik, karena no viral, no justice. Karena MUI saya pandang selama ini ya, kerja keluar fatwa itu kalau viral doang. Contoh kayak kasus Celup Batu tuh, yang di mana tuh? Di Jombang itu. Iya, Ponari itu Celup Batu itu kan di fatwa sesat kan akhirnya. Karena viral dulu. Iya. Gitu. Termasuk yang sekarang ini di pondok pesantren mana itu ya Ustaz ya, yang bisa berbicara dengan malaikat itu juga ya. Oh iya, itu juga sesat karena viral dulu kan. Nah, ya. MUI baru kerja dah tuh. Iya. Lah ini LDI dari dulu kok susah sekali gitu loh. Ada apa MUI ini? Kita tunggu Desember ya. Saya tunggu janjinya Pak Kiai, beri bukti bukan janji. Karena orang itu dipegang lisannya bukan janjinya, tapi lisannya apakah sesuai dengan al-wa'du dainun loh. Janji itu utang dan harus dibayar. Baik, Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi itu mungkin tupoksi dari bapak-bapak MUI ya. Kemudian bagi kita nih hijrawan ini, apa usaha kita selanjutnya? Kalaupun nanti memang belum ada fatwa sesat, kemudian keluarga kita yang di sana masih dalam Islam jamaah, masih tetap belenggu kesesatan, apa sebaiknya yang kita lakukan? Karena dakwah mereka tertutup ya, dengan sikap aja. Dengan sikap ya, bilhal. Karena dengan bilhal ini itu akan merubah semua apa yang mereka perlakukan terhadap kita selama ini. Oh gitu. Dan saya udah buktikan. Ya? Saya udah buktikan. Gitu. Jadi itu akan menyadarkan sendiri mereka. Ternyata yang hijrah itu tidak begitu gitu ya. Iya. Kita buktikan bahwa murtad itu nggak kiri. Murtad dari LDI itu nggak kiri. Iya. Karena kan informasinya murtad deplek, murtad kiri, murtad katanya nggak punya apa. Kita buktiin. Iya, nggak ada. Setelah keluar tuh bagaimana kita punya materi. Iya. Gitu. Iya, dikucilkan, tidak itu ibaratnya tidak punya teman dan lain sebagainya. Ngaji nih bingung. Nggak punya masjid gitu. Padahal sebaliknya Ustaz ya. Oh iya. Ustaz, ya. Ilmu di luar gimana Ustaz? Lebih banyak ya daripada. Masya Allah. Saya walaupun jadi penerobos pusat, saya pernah hatam Kutubus Sita. Begitu keluar dari LDI, ya Allah. Jadi nggak ada apa-apanya loh. Bahkan nggak ada apa-apanya. Bahkan saya belajar tahsin aja loh. Itu baru tahu namanya sifat huruf. Nah di LDI selama ini yang mengaku dadio gurunya jagat itu apa kabar gitu loh. Oh gitu. Dadio gurunya jagat itu gurunya sopo. Dadio gurunya jagat, terus gurunya sopo. Ngono loh. Iya. Bahasa Arab kita nggak diajarin. Nahu sorob nggak bisa. Nahu sorob nggak bisa, tapi ada nilainya di sini. Ini ada nilainya di sini nih. Nih, nahu sorob ada nilainya, nggak pernah belajar.
musola hadis ada nilainya, nggak pernah belajar. Ini gimana ceritanya ini? Iya, iya, iya. Kok bohong melulu si LDI ini? Kenapa ya? Gitu loh. Bohong melulu, kita capek loh dibohongin. Gitu loh. Jadi lucu. Bodohnya di LDI, sesatnya di LDI itu, kita nggak pernah diajari bahasa Arab. Baik bicara maupun tulisan. Supaya apa? Supaya nggak kritis. Iya. Di dalam jamaah katanya yang penting paham, nggak perlu orang pinter. Pernah ada omongan begitu. Betul. Terus kita tidak kenal madhab. Imam mazhab, ya. Kalau NU jelas madhabnya Asy'ariyah, ya kan? Ya. Lah Muhammadiyah madhabnya Hambali jelas. Lah LDI apa madhabnya? Lah lucunya waktu LDI sudah mengklaim paradigma baru di MUI 2006, ditanya loh oleh MUI, apa madhabnya LDI? Ngaku, madhab kita Hambali katanya. Oh, so. Sejak kapan madhab Hambali? Tapi oleh Fawaz, putra mahkotanya Sultan Aulia ini, diralat itu semua. Muhammadi. Katanya madhabnya Muhammadi, langsung Nabi Muhammad. Karena bapaknya sendiri ngomong, 4 madhab itu jahiliyah semua. Oh, iya, iya. Nah terus gimana? Coba semua Iya, iya. jahiliyah itu gimana? Jadi ada videonya memang. Ada. Imam LDI itu menyatakan imam mazhab 4 yang 4 itu jahiliyah ya. Iya. Luar biasa. Jadi itu kesesatannya sudah Sampai dibilang Mekah Madinah nggak Iya. murni. nggak murni. Lah terus kalian haji umroh tuh di mana? Kalau Mekah Madinah nggak umur itu di mana? Murninya waktu dulu muasisnya di sana ya. Iya. Setelah muasisnya sudah nggak ada di sana sampai sekarang nggak murni gitu. Iya. Kalau Mekah Madinah nggak murni, terus apa kabar Indonesia gitu? Oh, iya. Padahal pusatnya orang umroh haji itu di mana? Iya, iya. Di Mekah. Lah Mekah Madinah tidak bilang tidak murni. Apa mau kayak Iran tuh yang bikin Ka'bah tandingan tuh? Masya Allah. Oke Ustadz, jadi luar biasa ya apa itu masukan-masukan beliau pada malam hari ini. Nah Ustadz, ada satu lagi pertanyaan Ustadz. Sebelum nanti ke mauidhah atau nasihat ya. Jadi di LDI ini masih tersisa 3 atau 4 orang ya, 4 orang yang lulusan Mekah ya Ustadz ya. Iya. 4 orang atau 4 orang ya. Nah ini sebenarnya secara akidah atau secara pengetahuan maupun ilmu yang dimiliki waktu di Mekah harusnya sudah berakidah lurus ya. Iya. Tapi sampai saat ini mereka masih ya walaupun dulu sempat dinonaktifkan nggak boleh ngajar, tapi ternyata bukti menyatakan bahwa mereka sekarang masih ada di dalam ya. Nah ini harapannya atau kedepannya kira-kira seperti apa Ustadz ini harapannya? Yang masih Ustadz-Ustadz kita lulusan Mekah ini yang masih dalam LDI. Harapan saya ya segera rujuk. Karena yang dicari apa? Karena saya melihat ya di LDI itu tinggal 2 orang yang tersisa. Pertama, orang yang khianat sama ilmunya. Kedua, orang bodoh. Nah, di antara kalian ini yang mana 2 ini? Itu ya. Ya. Berarti kalau saya menilai ini orang yang khianat sama ilmunya. Tahu kebenaran tapi diam. Iya, iya. Sehingga jadi setan bisu kalau saya Iya, bilang. iya. Oh, iya. Tahu kebenaran tapi bungkam. Apa karena fasilitas, apa karena keduniaan, apa karena ingin benahi dari dalam, kita kan nggak tahu ya. Iya. Kita bolak-balik ngajak ketemuan, ditolak. Ngajak ketemuan, diblokir WA-nya. Terus gimana coba? Iya, betul. Katanya Ya. lulusan Mekah, tapi kok ya ketemu aja sulit. Ya, harapannya bisa mampu menyampaikan kebenaran Betul. yang sejati. Ya harusnya berani lah, kulil haqqo wala kana murran. Ya, Katakanlah walaupun itu pahit. Nah, Iya. gunanya belajar kalian-kalian di Mekah itu untuk apa? Untuk Iya. pembenaran, apa untuk pencitraan, apa biar ada label LC. Oke, Ustadz. Jadi ini mungkin sesi pertanyaan terakhir nih. Mungkin tadi dari kisah antum, kemudian banyak sekali yang sudah dialami ya. Tadi terakhir bahwa istri antum, ya, keluarga, kemudian masih dalam Islam Jamaah LDI. Masih. Kemudian tentunya antum juga punya banyak kolega, punya banyak saudara-saudara, mungkin kenalan-kenalan dulu di dalam Jokam, ya kan, dalam LDII. Harusnya ada pesan Ustadz. Jadi ana mohon pada sesi ini antum memberi pesan yang pertama pada mungkin istri, anak istri, keluarga, terus yang ada di dalam. Jadi saudara-saudara kita LDII yang masih dalam LDII, yang masih terdoktrin, coba antum beri apa ya, barangkali menyimak ya
kesempatan antum untuk barangkali bisa memberi mauidhah sedikit untuk membantu menyadarkan mereka. Kemudian tolong nanti juga nasihat antum, mauidhah antum terhadap umat Islam, Ustaz, pada umumnya supaya selamat ya, jangan sampai masuk ke dalam golongan LDI. Thayyib, tafadhol Ustaz. Saya menghimbau khususnya kepada mantan istri, ibu saya, adik-adik saya, keluarga besar saya yang tercatat dalam organisasi LDI. Saya coba berpikirlah, karena kita punya, Allah menjadikan kita manusia, apalagi kita punya otak untuk berpikir. Setidaknya otak kita itu tidak usah lari, minimal jalan. Cobalah berpikir bagaimana, apa betul ini LDI seperti ini? Apa betul ajaran selalu bitona, selalu menutup, selalu rahasia? Ada apa ini sebenarnya? Nah, cobalah bertabayun, cobalah cari tahu kebenarannya. Apalagi ibu saya terutama udah pernah haji, udah pernah umroh bolak-balik. Cobalah bertanya kepada pusatnya Islam di Mekah dan Madinah untuk bagaimana bertabayun. Fa'in ja'a fasikum binaba'in fatabayyan. Cobalah bertabayun. Apalagi ibu saya sarjana loh, sarjana ekonomi, otomatis pikirannya lebih smart daripada kami sebagai anaknya ini. Cobalah, apa betul ajaran ini? Kok hanya beda aliran, beda pemahaman? Kok kita dipaksa pisah, merusak hubungan tatanan keluarga, merusak hubungan keluarga, merusak pertemanan, hanya beda aliran, gitu loh. Cobalah berpikir, cobalah bertabayun, karena agama itu sudah baku, sudah jadi, tinggal kita copy paste, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu lagi ada 5 bab, tidak perlu lagi ada 4 tali keimanan, tidak perlu lagi ada 6 tabiat luhur, karena seluruh apa yang Allah Rasul buat, syariat itu sudah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah. Kita tinggal menjalankan apa yang Allah Rasul perintahkan. Gitu aja. Saya mohonlah, semoga Allah memberi hidayah yang sebenarnya kepada ibu saya, terutama yang sudah sepuh ya Mas ya, sudah 80 tahun. Jadi saya sedih lah kalau bahas ibu itu, karena ibu yang sudah sepuh masih mencari maisha, masih mencari pekerjaan gitu, walaupun sudah tidak nerobos lagi gitu. Kadang ya saya nemenin ibu saya itu, walaupun kita beda pemahaman ya, tapi tolonglah jangan ada kayak sekat dinding untuk kayak ada jaga jarak gitu loh. Seperti itu. Apalagi keluarga besar saya, kita hancur ini keluarga loh, Mak. Hancur keluarga kita, Mak. Hanya beda paham LDI doang. Coba, mau sampai kapan LDI ini kita pertahankan dan kita yakini? Sampai kapan? Kalau sampai pembutuhan di akhirat, pasti akan menyesal. Kalau kita sudah masuk di akhirat, tidak akan bisa kembali ke dunia. Kalau hanya ingin membuktikan benar atau tidaknya LDI. Di dunia aja sudah ketahuan kok. Bagaimana itu LDI, gitu loh. Itu jelas. Nggak usahlah pembuktian nanti di akhirat, nggak perlu lama. Nggak perlu. Karena pembuktian di dunia aja sudah kelihatan kok. Bahwa LDI ini sesat dan menyesatkan. Gitu. Dan saya menghimbau kepada umat Islam terutama. Saya menghimbau kepada umat Islam, tolonglah kalian itu bekali diri kalian dengan ilmu. Jangan kalian tuh fakir ilmu, kekosongan ilmu, karena bidikan terhadap umat Islam di luar LDI untuk masuk ke LDI adalah orang yang tidak paham akan ilmu agama. Karena di LDI itu banyak paham artinya pintar dalam sisi dunia, tapi bodoh dalam agama. Itu tolong bekali, apalagi punya putra-putri yang masih ABG, jangan mau diajak nginep. Modusnya itu LDI pasti ngaji nginep. Nggak ada ngaji nginep itu. Ngaji itu ya maghrib, isya selesai, isya jam 9 selesai, nggak ada nginep-nginep. Gitu. Itu saya menghimbau umat Islam, bekali diri kalian untuk ilmu agama. Jangan ilmu dunia kalian kejar, tapi ilmu agama kalian nomor 2 kan atau nomor sekian kan untuk kalian tidak pelajari. Coba dipelajari, karena saya memandang dan melihat orang-orang yang masuk di LDI ini adalah orang-orang yang frustasi, depresi, dan tidak aja bekal ilmu agama. Tidak ada. Semua orang yang
haus agama tapi masuk LDI. Gitu loh. Karena apa? Bukti sesatnya LDI itu tidak bermadhab, nggak kenal madhab, nggak kenal tauhid. Tauhid Trinitas itu rububiyah, uluhiyah, asma'i wa sifati, nggak kenal semua. Lah terus apa yang mau diajarkan gitu loh. Itulah sesatnya LDI itu situ. Apalagi tidak mengakui usuluddinnya, pokoknya agama. Yaitu apa? Pangkalnya agama apa? Syahadat itu loh. Itu tidak diakui. Bagaimana bisa sahnya orang mengesahkan dari orang yang dikultuskan, orang yang sebagai juru selamat, sebagai pengesah Islam seseorang, bahkan dijamin surga oleh juru selamat ini. Sedangkan juru selamat ini aja tidak dijamin surga kok oleh Nabi. Kalau bisa menjamin surga kepada jamaahnya. Ya podo mikir gitu loh. Podo mikir. Orang yang kalian kultuskan, orang yang kalian keramatkan, entah kalian dewakan, entah apa, itu nggak ada jaminan surga dari Allah Rasul, nggak ada. Hanya Nabi dengan 10 para sahabat. Itu doang. Lainnya hanya harapan masuk surga. Kok bisa gitu loh memberi jaminan wajib masuk surga kalau ngikuti ajaran saya? Ini karena kenapa tidak dibubarkan ini LDI? Karena apa? Ada sifat bitona. Ada sifat bitona karena amirnya ditutupin dengan fatona, bitona, budi luhur. Coba terang-terangan di media atau dimanapun. Seperti kasusnya Panji Gumilang. Ngomong. Saya kasih challenge kepada juru selamatnya itu ya. Bapak Haji Sultan Aulia. Ngomong di media, Pak. Ngomong begini. Para kaum muslimin, rakyat Indonesia, mengikuti saya, bayar 10% kepada saya jamin surga kalian. Karena kalian, kalau nggak ngikuti saya, kafir, ahli neraka semua. Sesat semua. Ngomong begitu aja, Pak. Ngomong begitu aja, Pak. Pasti Bapak dicap sebagai nabi palsu. Itu pasti. Karena Bapak bitona, sebagaimana gambarannya, apa itu Cak Emir bilang itu seperti kemaluan yang ditutup dengan CD itu, Pak. Ya, tentu aman-aman aja. Karena apa? Sudah ditutup dengan ini, Pak. Diajari bohong ini bohong melulu dalamnya ini. Gitu. Cobalah berpikir umat Islam khususnya. Hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan iming-iming materi dari LDI ataupun dari LDI sendiri. Tolonglah. Jangan tergiur karena apa tuh? Daging kurban ya. Iya. Apalagi mau lebaran, bentar lagi puasa nih dapat parcel, uang. Jangan sampai lah. Apalagi terhadap MUI terutama. Tolong MUI. Janjinya saya tunggu bulan ini katanya mau ngeluarin fatwa sesat. Paling kalau dikeluarin fatwa sesat paling ya LDI Perjuangan Pak nanti dibuat lagi. Itu. Iya. Karena udah 6 kali kan LDI ganti nama 6 kali. Darul Hadis era Soekarno, Islam Jamaah, Yakari, YPID, Lemkari, LDI. Jadi berkamuflase aja, pindah nama gitu. Masya Allah. Era Soeharto dibubarkan tahun 79, 71. Bikin lagi Lemkari. Lemkari dibubarkan 89 kan? Oleh putusan dari Gubernur Sularso itu sama Kiai Misbah Ketua MUI Jawa Timur itu kan. Ganti LDI. Dan orangnya itu aja. Gitu. Sesatnya lagi, saya belum poligami, istri udah poliandri coba. Buku nikah masih ada saya pegang loh ini. Masya Allah. Istri udah poliandri. Masya Allah. Ini kalau nggak ada undang-undang itu saya perlihatkan fotonya. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Dan itu semua palsu. Saya cek di KUA, di Gading itu palsu. Apanya, Ustaz? Status istri saya nikah itu tidak tercatat di KUA. KUA-nya aspal. Masya Allah. Aspal. Jadi itu? Dirubah ya? Dirubah. Gitu. Sampai KUA sana bilang, oh terkenal Mas. Gading itu suka memalsukan dokumen tuh, terkenal itu. Udah nggak heran lagi saya. Allah. Itu sampai gitu. Jadi mereka menghalalkan segala cara ya? Ada. Gitu. Cukup Ustaz atau Mas? Cukup. Mungkin hanya. Masya Allah. Masya muslimin, pertemuan orang iman dengan orang imam itu, iman yang lain itu pertemuannya saja diridai oleh Allah. Apalagi pada malam hari ini ditambahi dengan tawasi. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat wasiat-wasiat
beliau ya, tawasi atau wasiat yang baik dari Ustadz Imam Nasai yang tentunya pengalaman maupun jam terbang maupun apa ya, pengetahuan seputar LDII ya sangat luas sekali, karena selain menjadi pelaku sebagai korban juga ya, sebagai ya semua sudah dilakoni lah, termasuk mantan-mantan juga sudah kurang lebihnya juga mempunyai kisah-kisah hijrah tersendiri. Harapan kami sebagai mantan Islam Jamaah dengan adanya testimoni maupun share pengalaman seperti ini menyadarkan antum semua yang mungkin masih di dalam Islam Jamaah untuk segera bisa sadar dan berhijrah meninggalkan kesesatan yang ada dalam Islam Jamaah. Juga kepada antum semua yang belum masuk di LDI, jangan sampai masuk dalam kesesatan LDI atau Islam Jamaah ini. Toyib Ustadz, syukron jazakallahu khairan atas pengalaman antum, kemudian testimoni-testimoni pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.